pagi juga Bu Asi. Apa kabarnya Bu Fitri hari ini? Baik. Baik ya Bu ya? Masih semangat Ibu? Masih semangat, Alhamdulillah. Nah Bu, sebelumnya hari ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi terlebih dahulu sebelum nantinya saya akan melakukan observasi kepada Ibu di dalam kelas. Nah, baik Bu Fitri siap untuk kita melakukan percakapan pagi ini? Siap ya Bu ya? Nah, oke Bu. Nah Bu, kira-kira kapan ya Bu ya waktunya saya bisa nanti masuk ke dalam kelas untuk melakukan observasi kepada Ibu? Kira-kira dalam minggu depan, hari Senin. Minggu depan bisa ya Bu ya? Nah, berarti saya catat ya Bu ya, hari Senin ya Bu ya, minggu depan, hari Senin. Nah, hari Senin. Nah Bu, nanti kira-kira di dalam kelas rencananya Ibu akan memberikan materi apa itu Bu? Rencananya materi yang akan saya sampaikan di kelas tentang cerita Fabel. Cerita Fabel ya Bu ya. Nah, itu di kelas berapa Bu? Kelas 7. Kelas 7 ya Bu ya? Ya. Kelas 7 materinya cerita Fabel. Baiklah. Nah, baik Bu, kalau dalam cerita Fabel itu, materi cerita Fabel itu kira-kira tujuan pembelajarannya apa itu nanti Bu? Di situ siswa diharapkan bisa mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita Fabel itu sendiri, seperti nilai moral yang terdapat di cerita Begitu ya Bu yang ya. terkandung di dalam. Berarti Ibu ingin siswa itu mampu mengidentifikasi nantinya melihat ada nilai-nilai apa yang terkandung dalam cerita itu ya Bu ya, dalam cerita Fabel itu. Iya. Biasanya cerita Fabel itu banyak nilai-nilai yang terkandung ya Bu ya. Banyak yang bisa digali. Oh, berarti itu identifikasi tentang nilai-nilai moral ya Bu ya dalam cerita Fabel. Nah, kira-kira Ibu dalam mencapai tujuan pembelajaran itu tadi, apa strategi Ibu nih Bu, strategi pembelajaran yang akan Ibu sampaikan di kelas? Di dalam cerita Fabel itu sendiri bisa juga kita menggunakan strategi menjelaskan terlebih dahulu cerita yang apa yang anak-anak itu ingin diterapkan. Nah, setelah itu bisa dilakukan dengan 5W1H. 5W1H? Apa Iya, itu Bu? 5W1H itu what, when, where. Nah, itu Pertanyaan-pertanyaan gitu ya Bu ya? pertanyaan-pertanyaan. Gitu. Misalnya siapa, apa, di mana, kapan, mengapa, dan lain-lain. Gitu ya Bu ya. Berarti nanti dalam kita mencapai tujuan pembelajaran itu siswa diminta untuk mencari nilai apa yang terkandung dengan menjawab pertanyaan 5W1H itu ya Bu ya. Oh gitu ya Bu ya. Berarti strateginya seperti itu ya Bu ya. Nah, kira-kira kompetensinya Bu nih, tentang kompetensi yang Ibu ingin kembangkan gitu Bu, yang Ibu akan kembangkan di dalam pembelajaran Ibu nanti di kelas itu kira-kira kompetensi apa itu Bu? Saya berharap untuk menerapkan dan mengembangkan KSE dalam pembelajaran itu. Oh KSE. Jadi Ibu ingin mengembangkan kompetensi sosial emosional ya Bu ya. Iya. Nah, Ibu karena Ibu juga mengajar kelas 7 ya Bu ya. Iya. Sepertinya emang ya itu cocok ya Bu ya KSE, kompetensi sosial emosionalnya, karena anak-anak di kelas 7 itu sepertinya masih perlu dibimbing tentang sosial emosionalnya ya Bu ya. Nah, itu cocok sekali menurut saya Bu. Nah, baiklah Ibu, saya tidak sabar ini Bu, ingin melihat bagaimana proses pembelajarannya nanti di kelas. Kita ketemu hari Senin ya Bu ya, minggu depan ya Bu ya. Senin. Nah, baik, terima kasih Bu Fitri atas waktunya. Saya permisi dulu Bu Fitri. Oke, Bu Fitri. Iya Ibu. Bagaimana ini modulnya Bu? Apakah ada kendala? Ada Bu, di sini ada sedikit yang ini kurang paham. Oh ini ya, tentang pembelajaran diferensiasi ya Bu ya? Oke, kita lihat dulu Bu. Bagian Di bagian sini. Oke, ini ya Bu ya. Iya. Nah, di sini Bu bisa bikin nanti diferensiasi itu kan ada diferensiasi proses, diferensiasi proses, Saya diferensiasi produk atau hasil gitu. Nah, di sini Ibu bisa nah, di sini bisa sepertinya dengan materi yang seperti ini Ibu bisa bikin, nah yang di tahap ini Bu, di sintak yang ini Ibu nanti bisa bikin tentang diferensiasi proses. diferensiasi Proses. proses. Nah,
di pembelajaran ini yang memilih buku pembelajarannya, buku bacaannya siswa kan Bu ya? Siswa ya Bu ya? Berarti ya, itu termasuk diferensiasi proses Bu. Mereka memilih buku pembelajaran mereka sendiri ya Bu ya, bahan bacaan untuk melihat apa nilai-nilai dan norma yang terkandung itu ya Bu ya. Apa nilai-nilai Dan norma yang terkandung. Nah, norma yang terkandung. terkandung. Itu tujuan pembelajarannya kan Bu ya. Terus ini 1 kali pertemuan Bu. Iya, 1 kali pertemuan. Baik. Oke, ini. Untuk budaya positifnya kira-kira di bagian ini bisa Bu. Bagian ini bisa Ibu selipkan. Oh iya, jangan lupa nanti karena kita di kurikulum Merdeka ini kan juga ada tuh tentang profil pelajar Pancasila. Profil Pancasila. Ya, nah profil Pancasila itu nanti Ibu bisa Ibu selipkan di tiap fase-fase ini Bu, di fase ini. Nah seperti kegiatan berdoa sebelum belajar ini, nah itu tuh juga termasuk dalam profil pelajar Pancasila, yaitu berakhlak kepada Tuhan, beriman, berakhlak kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, nanti Ibu bisa Ibu selipkan di sini. Terus Ibu bikin aja tandanya atau dengan bold kah atau dengan warna yang berbeda. Oke. Terus medianya udah ya Bu ya, medianya, bahan ajar semuanya sudah. Oke. Ibu menggunakan PBL ya Bu ya, problem based learning PBL. Oke, sip. Desain cocok sintaknya juga udah bagus ya Bu ya. Terus kita lihat lagi dari evaluasinya nanti ya Bu ya. Evaluasinya. Oh, berarti mereka nanti menjawab pertanyaan pemantik ini ya Bu ya? Iya, yang ini. Oke, sip. Pertanyaan pemantiknya ini sesuai dengan bacaan mereka yang mereka pilih ya Bu ya? Oke, sip. Evaluasinya sudah. Oke, baik Bu. Untuk materinya Bu, nah di sini kan di rangkuman materinya perlu Bu. Kalau untuk kita di kurikulum Merdeka, modul ajar ini juga memerlukan rangkuman materi, yaitu bahan ajar, bahan bacaan nantinya Bu. Nah di sini di tahap ini kalau selesai yang ini, Ibu nanti bisa merangkum beberapa materi seperti materi tentang cerita Fabel ini, bisa Ibu rangkum, terus Ibu bikin di sini ya Ibu. Bikin di sini. Iya, Ibu bikin di sini. Setelah ini Ibu bikin tentang materinya. Materinya itu perlu sedikit aja Bu, tentang ulasan gambaran tentang rangkuman materi ya Bu ya. Iya. Berarti itu yang kurang ya Bu ya. Baik, udah sesuai. Oke, sintaknya udah pas ini Bu, sintak PPL-nya sudah ada. Nah, pemahaman bermakna Bu, ini ada yang kurang, itu pemahaman bermakna. Nah, pemahaman bermakna ini jadi tujuan pembelajaran Ibu ini kan biar agar siswanya nanti bisa melihat norma-norma yang terkandung dalam cerita Fabel tersebut. Nah Ibu, jadi pemahaman bermaknanya ini gini Bu, setelah mempelajari ini gitu, apa yang mereka bisa implementasikan ke kehidupan mereka sehari-hari. Nah ini kan saya rasakan tentang nilai dan norma yang terkandung di dalam cerita Fabel itu sangat bisa diimplementasikan ya Bu ya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah di situ bisa Ibu bikin Sini ya? Iya, di pemahaman bermakna. Setelah ini bisa bikin tambahannya pemahaman bermakna. Itu bisa Ibu nilai. Jadi diharapkan nantinya siswa bisa mengimplementasikan nilai-nilai dan norma kebaikan yang mereka dapatkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu kan termasuk tujuannya kan Bu ya, tujuan pembelajarannya. Nah itu tujuan dari pembelajaran ini ya bagaimana mereka bisa mengimplementasikan pembelajaran ini ke kehidupan mereka sehari-hari ya Bu ya. Nah oke, momen bangun sudah. Oke sudah.
berarti yang kurang tadi tinggal rangkuman materi ya Bu ya? Iya, rangkuman materinya. Oke, itu aja Bu catatannya, cuma rangkuman materi. Untuk yang lain-lainnya saya rasa ini udah bagus ini Bu, modul ajarnya udah bisa Ibu pakai nanti di kelas. Ya. Oke, ada pertanyaan lain Bu? Udah Pak? Sudah Ya Bu ya? Nggak ada lagi Bu? Udah. Ini udah bagus sih Bu, tinggal Udah rangkuman. lengkap. Iya udah, tinggal rangkuman materinya aja. Oke Bu, oke Bu ya, saya tinggal ya Bu ya. Ya. Oke. Terima kasih ya Ibu. Iya, sama-sama. Kancil dan buaya ini tentang kebaikan, kebijaksanaan, itu tentang nilai-nilai moralnya. Dari cerita Kabel ya, Ibu berikan contoh tentang si kancil dan buaya tadi. Terlibat. Terus kapan? Kapan? Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam Bu Osi. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Ibu. Terima kasih ya Bu ya sudah meluangkan waktunya hari ini. Nah Ibu, setelah kita melakukan serangkaian kegiatan supervisi yang mana kemarin kita sudah melakukan praobservasi, kita sudah melakukan observasi, terus juga kita kemarin sempat melakukan mentoring modul ajar ya Bu ya, pembuatan modul ajar. Hari ini tiba saatnya kita di tahap pasca observasi. Nah sebelumnya izinkan saya ingin memperkenalkan ada Ibu pengajar praktik yang bersama kita hari ini, ada Ibu Atu. Beliau merupakan pengajar praktik saya dalam program guru penggerak angkatan 11 di Kota Sungai Penuh. Nah baiklah Bu Fitri, bisa kita mulai aja kegiatannya? Bisa ya Bu ya. Nah oke, terima kasih Bu Fitri. Pertama ini saya mau bertanya, bagaimana nih Bu perasaan Ibu setelah melakukan observasi kemarin Bu? Perasaan saya sangat lega ya Bu. Memang pada awalnya saya merasa gugup, tapi seiring berjalannya waktu saya mulai terbiasa karena saya sudah merasa lega saat sudah melewati Hari ini ya Bu ya. Benar sekali Bu Fitri. Saya juga melihat nih Bu, pada awalnya saya lihat Ibu sedikit gugup ya Bu ya. saya melihat Ibu gugup, ada kakunya awal-awal itu, awal pembelajaran. Tapi itu nggak lama saya lihat Ibu sudah bisa membawa diri Ibu. Itu bukan masalah besar itu Bu, itu biasa itu Bu. Nah Bu, gini Bu, merujuk pada percakapan kita di praobservasi ya Bu ya. Nah kemarin itu kan ada tujuan pembelajaran Ibu tuh yang tujuan pembelajaran yang pada saat observasi. Kira-kira ketercapaian tujuan pembelajaran itu bagaimana Bu? Itu sudah tercapaikah tujuan pembelajaran yang Ibu rencanakan atau belum Bu? Menurut saya ya Bu, terlihat dari bagaimana siswa mengidentifikasi norma dan nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita Babel itu sendiri yang dibacakan oleh mereka. Berarti menurut Ibu sudah tercapai ya Bu ya? Sudah tercapai tujuan pembelajaran yang ingin Ibu. Oke. Baik, itu sesuai dengan catatan saya Bu. Nah saya juga udah melihat bagaimana keaktifan siswa, minat siswa dalam pembelajaran, dalam materi cerita fabel kemarin. Saya melihat bagaimana antusias mereka dalam melakukan pembelajaran Bu. Nah, itu bagus juga itu Bu, untuk membiasakan mereka membaca ya Bu ya? Iya. Ya benar sekali Bu Osi. Saya juga ingin anak-anak memiliki hobi gemar membaca. Iya, itu sesuai Bu, itu bagus sekali Bu. Karena kita lihat pada zaman sekarang sepertinya anak-anak sudah banyak terpengaruh dengan gadget ya Bu ya. Jadi sepertinya hobi membaca ini sangat bagus untuk kita munculkan kembali kepada anak-anak zaman sekarang gitu. Nah Bu Fitri, menurut Ibu nih Bu,
Dari ketiga kompetensi yang ingin Ibu tingkatkan yang seperti kita bicarakan pada praobservasi sebelum itu, kira-kira nih Bu, kira-kira kompetensi mana nih Bu yang ingin Ibu kembangkan pada saat praobservasi yang telah Ibu laksanakan, yang telah tercapai dalam pembelajaran kemarin Bu? Begini Bu, saya merasa saya sudah menerapkan KSE dan budaya positif di kelas, sehingga hanya saja untuk kompetensi pembelajaran yang berdiferensiasi itu tidak sepenuhnya bisa saya terapkan. Hanya saja saya menerapkan diferensiasi proses untuk mana siswa memilih bahan bacaan mereka sendiri dan minat mereka sendiri dalam cerita fabel itu ya. Iya. Nah iya, saya juga melihat hal demikian Bu. Jadi yang telah tercapai tentang pembelajaran diferensiasinya itu diferensiasi proses ya Bu ya, yang mana mereka memilih sendiri ya Bu ya. Mereka memilih sendiri bahan bacaannya, mereka memilih sesuai dengan minatnya, mereka suka apa. Nah dari bahan pembelajaran bacaan itu mereka nantinya mengidentifikasi nilai-nilai itu ya Bu ya, nilai-nilai dan norma yang terkandung dalam cerita fabel tersebut. Nah benar sekali Bu. Nah saya juga melihat Bu bagaimana KSE sudah Ibu terapkan baik di kelas, dan budaya positif juga Ibu terapkan. Saya melihat itu bisa saya nilai dari bagaimana kelasnya yang saya lihat kondusif di kelas, bagaimana Ibu memanage kelas, mengatur kelas, dan jadi saya juga melihat bagaimana keaktifan siswa dalam kelas yang sangat antusias ya Bu ya dalam melaksanakan pembelajaran ini. Nah pertanyaan selanjutnya Bu, dari skala 1 sampai 10 nih Bu, kira-kira ada di skala berapa nih Bu ketercapaian pembelajaran yang sudah kita lakukan kemarin Bu saat observasi? Kayaknya di skala 8. Di angka 8 ya Bu ya? 8. Berarti masih ada kurang 2 lagi ya Bu ya. Nah kira-kira Bu, untuk mencapai angka 10 nih Bu, apa nih Bu yang bisa Ibu tingkatkan? Yang perlu ditingkatkan, yang pertama itu Bu Osi, saya meningkatkan kompetensi saya sebagai guru dalam pembelajaran diferensiasi itu sendiri, karena menurut saya yaitu masih banyak belum tercapai pada pembelajaran yang kemarin, sehingga mungkin selanjutnya saya akan meningkatkan keaktifan siswa yang lebih merata lagi, yang mana kemarin itu masih ada siswa yang belum menunjukkan keaktifannya. Gitu ya Bu ya. Nah itu juga benar sekali Bu, saya bisa melihat hal tersebut kemarin pada saat observasi. Masih ada beberapa siswa yang pasif ya Bu ya, masih belum terlalu aktif gitu. Tapi emang kebanyakan udah aktif sih Bu, tapi masih ada ya, masih belum merata keaktifannya ya Bu ya. Nah kira-kira nih Bu, untuk mencapai tujuan Ibu nih, tujuan yang ingin Ibu capai nih Bu, yang 2 tadi, yang angka 2 yang masih belum tercapai itu, kira-kira strategi apa nih Bu? Nah kiat-kiat dan strategi apa yang akan Ibu lakukan gitu Bu? Saya akan mencoba memeratakan minat dan potensi setiap siswa di dalam kelas itu sendiri. Saya akan mencoba merancang metode dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik itu sendiri. Benar sekali ya Bu ya. Berarti kita memang harus tahu ya Bu ya kebutuhan peserta didik kita ya Bu ya. Kita memang harus memetakan dulu kebutuhan apa, potensinya di mana, minatnya apa peserta didik. Jadi kita bisa merancang sesuatu pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa tersebut ya Bu ya. Nah itu menurut saya hal yang luar biasa Bu. Jadi kadang kita sebagai guru juga kadang harus melihat lah ya Bu ya bagaimana potensi siswa kita. Nah jadi kita bisa merancang apapun itu strategi pembelajarannya, metode pembelajarannya yang sesuai dengan minat siswa itu tersebut. Nah baiklah Ibu, percakapan kita hari ini sepertinya sangat luar biasa ya Bu ya. Kira-kira ada kendala lagi nggak Bu yang ingin Ibu sampaikan, keluh kesah mungkin yang akan Ibu sampaikan ke saya? Tidak ada ya Bu. Nah, cukup Bu. Saya senang sekali loh Bu Atu dengan semangat Bu Fitri ini. Bu Fitri ini sangat semangat dalam pembelajaran. Semoga Bu Fitri nantinya bisa memberikan pembelajaran yang sesuai lah dengan minat dan bakat potensi peserta didik ya Bu ya. Semoga hasilnya sesuai dengan yang Ibu harapkan.
Saya sangat menunggu nih Bu gebrakan dan ide-ide baru dari Ibu nantinya. Berarti udah nggak ada lagi ya Bu ya yang ingin Ibu sampaikan ya Bu ya? Udah nggak ada, bisa kita sudahi percakapan kita sampai saat ini aja Bu ya. Oke, terima kasih Bu. Iya, sama-sama Ibu. Saya sangat mengapresiasi ide-ide Ibu Bu. Oke Bu. Waalaikumsalam.